Cerita dimulai di suatu lokasi di Myanmar. Kira-kira setahun silam, ada seorang jurnalis yang bernama Katia yang berupaya meloloskan diri dari kelompok ekstremis yang telah menahannya selama 3 bulan. Tidak lama kemudian, muncul seorang penjahat yang hendak memaksanya main kuda, namun Katia yang sudah berhasil membebaskan diri, kemudian langsung membunuhnya. 1 tahun kemudian, di berbagai negara tampak sejumlah orang yang membawa tabung kecil berisi cairan hijau, lalu memecahkan tabung tersebut. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba mulai berjatuhan. Sementara itu, Katia yang telah kembali bekerja masih diharuskan menjalani terapi karena trauma yang dialaminya. Katia bahkan menolak bantuan seorang asisten produksi bernama Sally yang berniat mendampinginya. Tidak lama kemudian, kekasih Katia yang bernama Alex datang menemuinya. Di sana Alex berusaha menenangkan Katia dengan mengatakan bahwa apapun yang telah dilalui Katia, dia akan tetap menerimanya apa adanya. Alex bahkan memberikan sebuah kalung dan berencana memberikan cincin jika kelak Katia siap menjadi istrinya. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Profesor Greg tampak berusaha melarikan diri dari kejaran 2 agen bersenjata yang bernama Proteus dan Astrov. Sesampainya di depan sebuah kantor berita, Greg melihat orang-orang berhamburan. Sementara tidak jauh dari sana, ada beberapa orang yang telah berubah menjadi zombie. Begitu masuk, dengan panik Greg menemui resepsionis bernama Andrea dan memaksa untuk bertemu Katia meskipun dia belum membuat janji. Melihat hal itu, muncul seorang petugas keamanan bernama Mark yang berniat mengusir Greg. Tapi di saat yang sama, Proteus dan Astrov yang tiba di sana kemudian langsung mengancam Greg agar segera menyerahkan sebuah flash disk. Mendengar itu, Greg kembali meminta Andrea untuk memanggil Katia turun, sehingga Andrea yang ketakutan terpaksa menghubungi Sally untuk memanggil Katia. Bersamaan dengan itu, Alex dan saudaranya yaitu Chris mendatangi kantor rekan mereka. Dan karena tidak ada jawaban, Chris memutuskan untuk langsung masuk. Tak lama kemudian, Alex mendengar suara keributan, sehingga ia berusaha mencari sumber suara tersebut. Lalu di sebuah ruangan, Alex bertemu dengan salah satu rekannya. Namun sayangnya, rekannya tersebut telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Melihat Alex dalam bahaya, Chris pun segera menghabisi zombie tersebut. Di saat yang sama, di berbagai negara terlihat serangan zombie yang terjadi secara serentak. Kembali di kantor berita, setelah Katia turun, Greg segera memberikan sebuah amplop kepada Katia. Melihat suasana tegang tersebut, Katia meminta Sally untuk kembali ke lantai atas. Namun ketika pintu lift hendak tertutup, Katia dengan cepat melemparkan amplop tadi kepada Sally. Sementara itu di luar gedung, para polisi berusaha menyelamatkan warga dari serangan zombie. Akan tetapi, karena jumlah zombie yang begitu banyak, para polisi tersebut justru menjadi korban. Tidak lama kemudian, 2 orang polisi yang berhasil menyelamatkan diri dan memutuskan berlindung ke dalam kantor. Namun mereka dibuat bingung dengan aksi penyanderaan yang mereka saksikan di sana. Sesaat kemudian, sambil menunjukkan perban di lengannya, Greg mengatakan bahwa dirinya telah terinfeksi dan tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya sendiri. Proteus pun segera memaksa Katia memberitahu kemana Sally membawa amplop berisi flash disk tersebut. Tapi untungnya, Katia berhasil lolos setelah menyemprot mata Proteus. Bersamaan dengan itu, para zombie di luar berhasil menerobos masuk, sehingga mereka semua langsung melarikan diri melalui tangga darurat. Sementara itu, melihat Alex yang sangat terkejut dengan kejadian yang baru saja mereka alami, Chris mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka hanya melakukan pembelaan diri. Namun ketika mengintip dari jendela, Chris sangat terkejut melihat para zombie yang sedang menyerang seseorang. Melihat itu, Alex yang merasa khawatir dengan keselamatan Katia, kemudian mencoba menghubunginya menggunakan walkie-talkie karena tidak ada sinyal HP di sana. Namun, ia masih tetap tidak bisa menghubunginya, sehingga Alex memohon agar Chris mau membantunya menjemput Katia. Awalnya Chris menolak, tapi karena ada satu zombie yang berhasil memecahkan kaca, akhirnya Chris pun setuju untuk pergi dari tempat itu. Kembali di kantor berita, setelah berhasil naik ke lantai atas, Astrov segera menahan pintu dengan sebuah kapak. Melihat para karyawan di sana kebingungan, Mark meminta mereka untuk segera mencari tempat berlindung. Nahasnya ada seorang karyawan yang tidak percaya dengan perkataannya, dan dia pun membuka pintunya, sehingga para zombie langsung menyerangnya. Dan karena liftnya telah diblokir, Mark kemudian mencoba menghubungi seorang petugas kebersihan bernama Jill agar membawakan kuncinya. Tapi Jill yang sedang asyik main TTS kemudian meminta Mark menunggu selama 10 menit, sehingga kelompok mereka terpaksa berusaha menahan pintu dari serangan para zombie selama itu juga. Beberapa menit kemudian, lift pun akhirnya terbuka. Proteus yang kesal dengan tindakan Jill kemudian mendorongnya keluar, sementara mereka segera masuk ke dalam lift dan meninggalkan Jill sendirian.
Para zombie yang berada di balik pintu pun kemudian berhamburan keluar dan langsung menyerang dan memakan Jill. Di ruangan berbeda, terlihat Sally yang sedang memperlihatkan isi flash disk milik Greg. Di dalamnya terdapat sebuah video yang memperlihatkan Greg yang menjelaskan bahwa mereka telah menemukan sebuah virus yang terkubur di bawah lapisan tanah beku di Siberia dan telah bertahan hidup selama 30.000 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya terhadap tikus, virus itu akan mematikan seluruh organ inangnya dalam waktu 1-24 jam. Namun virus itu akan menjadi agresif dan terus bergerak meskipun telah mati. Dan penelitian ini kemudian diketahui oleh pihak militer yang kemudian mendanai penelitian tersebut dengan syarat Greg diminta untuk menghidupkan kembali tentara yang sudah meninggal agar bisa terus berperang. Ternyata virus ini dapat menular melalui cairan tubuh dan bahkan melalui bekas cakaran. Sampai suatu hari, ada sekelompok teroris yang mencuri beberapa virus yang akhirnya menginfeksi 40 negara. Orang-orang yang menonton video itu awalnya tidak mempercayainya. Akan tetapi, ketika melihat para zombie yang telah memenuhi gedung, mereka pun akhirnya mulai percaya dengan isi video tersebut. Dan karena itu, Katya kemudian berencana untuk menyiarkan isi video tersebut kepada masyarakat untuk memperingatkan orang-orang tentang serangan virus tersebut. Sementara itu, ketika Alex dan Chris menuju ke kantor berita, tiba-tiba ada sekelompok zombie yang muncul, sehingga mereka pun segera melarikan diri dan berlindung di sebuah toko. Tapi di dalamnya ternyata ada si pemilik toko yang memegang senjata dan ingin mengusir mereka. Namun Chris berhasil merebut senjata tersebut. Melihat para zombie yang berusaha masuk, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk membarikade pintunya. Beberapa saat kemudian, Alex dan Chris mulai berdebat karena Chris menolak untuk membantunya menjemput Katya karena sepertinya hal itu sangat sulit dilakukan dengan berjalan kaki. Si pemilik toko kemudian mengatakan bahwa ia memiliki sebuah mobil yang bisa mereka pakai. Dan ketika para zombie akhirnya berhasil masuk, mereka pun segera bergegas melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Namun, nahasnya, sebelum berjalan cukup jauh, si pemilik toko ternyata telah terinfeksi dan kemudian berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang mereka, yang kemudian membuat mobil yang mereka tumpangi akhirnya terguling. Dan karena kejadian barusan, Alex dan Chris terpaksa melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Sementara itu, Katya mulai melakukan siaran tentang serangan zombie yang terjadi di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa pelaku di balik penyerangan virus ini masih belum diketahui. Namun, Katya meminta kepada semua orang agar tetap berusaha untuk bertahan hidup. Tapi tiba-tiba, listrik di tempat itu padam, sehingga membuat mereka semua panik. Melihat itu, Katya meminta mereka untuk menunggu, sementara dia akan menyalakan listrik darurat yang ada di atap agar mereka bisa turun menggunakan lift. Di saat yang sama, Alex akhirnya berhasil menghubungi Katya melalui walkie-talkie. Alex mengatakan bahwa dia akan segera menjemputnya. Namun, Katya yang mengetahui bahwa mereka telah terkepung zombie, kemudian justru meminta Alex untuk tidak datang ke sana. Dan tiba-tiba walkie-talkie itu direbut dan dibuang oleh Chris yang masih menolak menjemput Katya. Alex yang marah kemudian langsung memukul adiknya dan memberitahu bahwa Katya sedang hamil dan dia pun pergi meninggalkan Chris. Beberapa saat kemudian, Katya yang sedang menyusuri gedung untuk menyalakan listrik, namun tiba-tiba muncul beberapa zombie, sehingga ia pun terpaksa melarikan diri. Sementara itu, para zombie akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam studio dan mulai menyerang orang-orang di sana. Dan setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya mereka berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Di dalam lift, Andrea yang sempat terkena darah Greg akhirnya berubah menjadi zombie dan mulai menyerang, sehingga dia terpaksa dibunuh Proteus. Sedangkan Katya yang berhasil mencapai atap segera menyalakan listriknya. Namun nahasnya, para zombie juga sampai ke sana, sehingga Katya harus bertarung mati-matian melawan zombie-zombie tersebut. Sementara itu di studio, setelah listrik menyala, Lou meminta siapapun yang tergigit atau tercakar untuk mengaku. Mendengar itu, Peter yang memiliki noda darah di bajunya tidak mau mengakui bahwa dia telah tergigit. Dan sebelum Peter selesai memberi penjelasan, tiba-tiba seorang penyiar yang bernama Lea langsung membunuhnya. Sedangkan di dalam lift, Mark yang telah tergigit oleh Andrea akhirnya juga berubah menjadi zombie dan langsung dihabisi oleh mereka, dan mereka pun bergegas keluar dari lift. Beberapa saat kemudian, Proteus yang menganggap jika orang-orang yang bersamanya hanya menghambat misinya, dia pun kemudian berusaha untuk mengusir mereka. Tapi tiba-tiba muncul zombie yang masuk dan menyerang mereka, sehingga Proteus dan Astrov memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Sementara itu, Katya yang telah kembali ke studio melihat rekan-rekannya putus asa, lalu mencoba mengajak mereka keluar.
Tetapi, Sally yang tergigit menolak ajakan Katia dan memilih untuk tinggal. Mau tidak mau, mereka meninggalkan Sally sendirian. Namun, baru saja pintu dibuka, mereka harus berhadapan dengan beberapa zombie yang sudah menunggu. Karena tidak sanggup menghabisi zombie-zombie tersebut, terpaksa Lou membawa Katia yang pingsan kembali ke dalam studio. Di luar, Alex yang hampir putus asa karena melihat para zombie telah mengepung kantor berita. Namun, semangatnya kembali bangkit ketika mengetahui Chris akhirnya mau membantunya. Chris kemudian mencoba mengalihkan perhatian para zombie dengan melemparkan sebuah botol. Dan setelah zombie-zombie itu menjauh, mereka berdua langsung menyelinap masuk. Chris juga sempat mengambil sebuah senjata dari mobil polisi. Namun, ketika mereka berhasil memasuki gedung, ternyata mereka justru terkepung, sehingga mereka terpaksa berlindung di sebuah ruangan. Chris yang sudah putus asa kemudian berniat mengakhiri hidupnya, namun Alex berusaha menenangkannya. Lalu dengan memanfaatkan peralatan yang ada di ruangan itu, mereka pun memutuskan untuk mencoba melawan zombie-zombie tersebut. Dan setelah berhasil melumpuhkan para zombie yang ada di depan pintu, mereka melanjutkan mencari Katia. Di saat bersamaan, Proteus dan Astrov juga harus menghabisi beberapa zombie yang ada di depan pintu studio. Tapi ketika Proteus hendak masuk, Astrov mengatakan bahwa dia merasa berada di pihak yang salah. Dan tiba-tiba ada satu zombie yang menggigit Astrov, sehingga tanpa ragu Proteus langsung membunuh Astrov. Dan parahnya, meskipun dia melihat kedatangan Alex dan Chris, Proteus tetap masuk ke dalam studio dan mengunci pintunya. Chris yang mencoba menahan pintu dari serangan para zombie, kemudian memberikan sebuah cincin kepada Alex dan memintanya untuk segera menyelamatkan Katia. Sementara itu di dalam studio, Katia yang sudah menyiarkan isi dari flash disk tersebut, kemudian menyerahkan flash disk tersebut kepada Proteus. Namun tidak lama kemudian, Alex masuk dan langsung menyerang Proteus yang sedang mengancam Katia, tapi dengan mudah Proteus bisa mengalahkannya. Melihat itu, Katia langsung mengambil sebuah pisau dari saku Alex dan akhirnya berhasil membunuh Proteus. Sementara itu, Chris yang sudah tidak kuat menahan pintu, akhirnya menyerah dan membiarkan dirinya dimakan oleh zombie-zombie tersebut. Setelah Alex siuman, Lou mengatakan bahwa dia tahu sebuah jalan keluar dari gedung itu. Melihat Sally yang masih berada di sana, Alex kemudian mencoba mengajaknya. Namun ternyata Sally sudah berubah menjadi zombie dan berhasil mencakar lengan Alex. Para zombie akhirnya berhasil memasuki studio dan Lou segera mengajak mereka untuk memasuki sebuah ruangan. Rupanya di ruangan itu terdapat sebuah lift kecil menuju ke basement yang memiliki satu jalan keluar. Setelah berhasil membuka lift tersebut, mereka meminta Katia masuk terlebih dahulu. Begitu Katia berhasil turun dan mengirimkan lift kembali ke atas, Lou meminta Alex untuk turun, sementara dia menahan pintu liftnya. Tapi ternyata Lou tidak berniat untuk pergi. Dia membuat sebuah rekaman untuk anaknya, dan tidak lama kemudian, para zombie berhasil masuk dan menghabisi Lou. Mendengar teriakan Lou, Alex dan Katia memutuskan untuk segera pergi meninggalkannya. Ketika sampai di luar, terlihat kondisi kota yang telah hancur dan sangat sepi. Lalu Katia akhirnya melihat luka cakaran di tangan Alex dan dia pun terlihat begitu sedih. Namun Alex mengatakan bahwa ia sangat mencintainya dan berniat untuk melamar Katia. Katia pun tambah sedih karena ia harus menghabisi kekasihnya dengan kondisi seperti itu. Namun para zombies yang mendengar suara tembakan barusan langsung berhamburan ke arah Katia. Awalnya Katia berniat untuk mengakhiri hidupnya, tapi karena pelurunya sudah habis, Katia terpaksa melarikan diri dari tempat tersebut. Cerita dimulai dengan seorang pria cupu yang sedang melamar cewek yang cantik jelita. Tapi, sayangnya, lamaran tersebut ditolak karena penampilannya yang kurang menarik. Tiba-tiba muncullah Bro Khalid, seorang pengusaha sukses dengan produk kecantikannya. Ia menyemprotkan produk tersebut ke wajah si pria, dan dalam sekejap si pria cupu itu berubah menjadi sangat tampan. Hal yang sama terjadi pada beberapa orang di sekitar mereka. Dan ternyata, semua itu adalah iklan produk milik Bro Khalid. Sementara itu di tempat lain, ada 3 anak muda, yaitu Nipis, Kamarul, dan Ana. Kamarul dan Ana merupakan sepasang kekasih, sedangkan Nipis adalah saudara kembar Ana yang selalu bertengkar dengannya. Mereka bertiga datang ke tempat tersebut untuk merayakan malam tahun baru bersama 2 teman lainnya, yaitu Alif dan Sofia yang juga sepasang kekasih. Di tengah obrolan santai, Nipis mengetahui bahwa Kamarul yang bercita-cita menjadi artis memiliki suara yang pas-pasan. Nipis pun mengoloknya, dia mengatakan bahwa Kamarul lebih cocok menjadi penjual tahu bulat daripada seorang penyanyi. Kamarul yang merasa tersinggung langsung mengejar Nipis, hingga akhirnya mereka berhenti di depan seekor anjing. Melihat anjing tersebut, Alif langsung menghampirinya karena gemoy.
Namun tanpa diduga si anjing itu malah menggigit Alif. Kamarul pun meminta Sofia untuk mengantarkan kekasihnya ke klinik. Akan tetapi Sofia menolaknya karena jijik melihat luka. Melihat hal itu, Ana menawarkan diri untuk mengantar Alif karena dia juga ingin pergi ke ATM sekalian. Tapi di dalam mobil, Alif kemudian menanyakan apakah Ana bahagia bersama Kamarul. Dan di situ Alif kemudian mencoba merayu pacar sahabatnya itu. Sementara itu, Sofia, Nipis, dan Kamarul merayakan tahun baru bersama dan terlihat anjing yang tadi menggigit Alif sedang memakan sesuatu. Keesokan paginya, Ana memperhatikan murid-muridnya yang sedang makan es krim dengan tatapan aneh. Di tempat lain, Alif yang wajahnya mulai memucat tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Sedangkan Nipis masih terlelap di rumahnya. Di sekolah, ada seorang guru BK bernama Nyonya Ko yang sedang memarahi murid-muridnya. Di dalam kelas, setelah dua murid yang bernama Afik dan Amir menyerahkan buku, Ana yang tampak pucat tiba-tiba mimisan. Di tempat lain, Sofia bertemu dengan rekannya yang bernama Nora yang menyarankan Sofia untuk menawarkan produk Bro Khalid kepada Alif yang tergigit anjing. Sementara itu, kondisi Alif semakin memburuk. Ia tiba-tiba muntah darah, tetapi berusaha menyembunyikannya dari bosnya yang bernama Datuk Faruk. Pada saat yang sama, Kamarul yang telah mendaftar audisi menyanyi, kemudian dipersilakan masuk oleh panitia. Di sekolah, Nyonya Ko memergoki Afik tertidur di kelas. Ia pun menggebrak meja hingga membuat seisi kelas terkejut. Bersamaan dengan itu, Ana tiba-tiba muntah darah, sama seperti yang dialami Alif. Beberapa saat kemudian, Nipis akhirnya terbangun dari tidurnya. Saat sedang asyik berolahraga, tiba-tiba pintu rumah dibuka oleh seorang pria bernama Boroy yang ternyata juga tinggal di rumah tersebut. Boroy bercerita bahwa ia baru saja dipukuli karena kalah bermain biliar melawan seorang preman dan tidak bisa membayar. Karena takut dikejar sampai ke rumah, Boroy mengajak Nipis untuk menemaninya keluar, tetapi Nipis menolak dan langsung pergi bekerja. Setibanya di tempat kerja, Nipis yang terlambat 1 jam ternyata sudah ditunggu oleh atasannya. Nipis beralasan bahwa jalanan sedang macet. Tentu saja jawaban itu membuat atasannya semakin marah. Apalagi Nipis hanya menggunakan sepeda motor dan tidak mungkin terjebak macet. Akhirnya ia memerintahkan Nipis untuk segera mengantarkan pesanan pizza kepada pelanggan atau dipecat. Di sekolah, terlihat Ana yang sangat rakus menyantap makanannya. Ia bahkan melahap makanan milik temannya tanpa izin. Hal yang sama juga terjadi pada Alif yang sedang menunggu pesanan kue milik Datuk Faruk. Ia tampak sangat lapar melihat kue-kue di toko tersebut dan hampir saja memakan kue pesanan bosnya hingga akhirnya dia tersadar dan segera menjemput Datuk Faruk. Di sekolah, Afik dan Amir kembali menghadap Nyonya Ko karena tidak mengerjakan PR. Tanpa mereka sadari, di sudut ruangan, Ana muntah darah hingga pingsan. Namun beberapa saat kemudian, Ana bangkit menjadi zombie dan perlahan berjalan ke arah Nyonya Ko dan kemudian menyerangnya. Nyonya Ko yang terinfeksi pun langsung berubah menjadi zombie. Melihat itu, Afik dan Amir segera melarikan diri. Tidak lama kemudian, hampir seluruh penghuni sekolah telah berubah menjadi zombie dan menyerang seorang pedagang es krim di sana. Sopir bus sekolah yang didesak untuk segera berangkat oleh seorang siswi awalnya menolak. Namun setelah ada seekor zombie yang menyerang dan berhasil dikeluarkan olehnya, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayangnya, tanpa mereka sadari, zombie itu berhasil menyelinap kembali ke dalam bus. Di tempat lain, Datuk Faruk dan rekan-rekannya masih menunggu kedatangan Alif, dan akhirnya Alif yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tapi nahasnya Alif yang telah menjadi zombie langsung menyerang Datuk Faruk. Datuk Faruk pun seketika itu juga berubah menjadi zombie. Dan melihat kejadian itu, kedua rekan Datuk Faruk segera pergi melarikan diri. Pada saat yang sama, Nipis tiba di alamat tujuan pengantaran pizza. Namun, tanpa sadar, Nipis menyerahkan pizza tersebut kepada seekor zombie yang disangkanya adalah orang yang sedang mengecat pagar sambil memegang uang. Di tempat lain, Bro Khalid terlihat sedang memberikan pelatihan dan motivasi kepada para anggotanya, termasuk Nora dan Sofia. Tidak lama kemudian, sekelompok zombie masuk ke ruangan tersebut dan menyerang mereka. Melihat ada yang tidak beres, Nora dan Sofia memutuskan untuk pergi, sementara Bro Khalid dan yang lainnya terjebak di dalam ruangan. Sementara itu, Nipis yang merasa lapar memutuskan untuk makan di sebuah angkringan. Tanpa menyadari bahwa penjualnya telah menjadi zombie, ia dengan santainya mengambil donat dan memesan minuman. Dan karena merasa terlalu lama menunggu, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil air mineral dan pergi begitu saja. Hal serupa juga terjadi ketika ia bermain hoki bersama timnya. Tanpa menyadari bahwa rekan-rekan dan bahkan lawannya telah menjadi zombie, ia justru dengan bangganya merasa dirinya hebat dan tak terkalahkan. Di jalan raya, masih dengan perasaan bangga,
Nipis tidak menyadari bahwa seorang polisi bernama Asman yang sedang menilangnya karena tidak memakai helm. Saat berusaha mengulur waktu ketika polisi itu meminta SIM-nya, tiba-tiba terjadi kecelakaan di belakang mereka. Ketika Asman sedang sibuk memeriksa pengendara yang ternyata adalah zombie, Nipis memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sementara itu, Kamarul sedang menjalani audisinya. Ternyata, apa yang dikatakan Nipis di awal film memang benar, suara Kamarul sangat sumbang di telinga juri. Ketika para juri sedang mengkritiknya, tiba-tiba muncul zombie yang langsung menyerang peserta audisi lainnya. Di saat yang sama, Nora dan Sofia yang berhasil bersembunyi kemudian mencoba menghubungi polisi, tetapi tidak ada jawaban. Karena ada zombie yang mengetahui persembunyian mereka, mereka pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian lain di parkiran. Kembali ke Nipis. Sesampainya di rumah, ia dikagetkan oleh suara gaduh dari dalam. Perlahan-lahan, ia mencari sumber suara tersebut dan terkejut ketika mendapati Boroy dengan mulut berbusa sedang berusaha menyerangnya. Tapi ternyata Boroy hanya mengigau. Boroy kemudian mengajak Nipis pergi ke kuburan untuk mencari wangsit dari arti mimpinya untuk membeli nomor undian. Setelah memilih sebuah nisan, mereka pun memulai ritualnya. Tidak lama kemudian, muncullah sesosok zombie yang berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. Mengira bahwa yang datang adalah makhluk halus yang mereka panggil, keduanya panik dan segera menentukan siapa yang akan menghampiri zombie tersebut. Boroy kemudian memberanikan diri untuk menghampiri zombie tersebut, namun nahasnya ia malah digigit oleh zombie itu. Melihat Boroy diserang, Nipis pun langsung mencoba membantunya. Namun Boroy yang sudah berubah menjadi zombie kemudian berusaha menyerangnya, dan karena tidak tega melukai Boroy, Nipis pun memukulnya dengan batu kecil dan segera melarikan diri. Di dalam perjalanan, Nipis baru sadar akan kekacauan yang terjadi akibat zombie. Ia pun mencoba menghubungi Ana, namun karena tidak tersambung, Nipis pun langsung mengambil peralatan tempur dan bergegas pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, ia langsung disambut oleh dua zombie. Nipis dengan begitu gagah berani menghajar kedua zombie itu sampai tewas, tapi ternyata semua itu hanya khayalan belaka. Karena pada kenyataannya, kaki Nipis malah kram karena ketakutan, sehingga dia justru dikeroyok oleh dua zombie itu. Dan untungnya, ia berhasil menyelamatkan diri. Di dalam sekolah yang penuh dengan zombie, Nipis akhirnya menemukan Ana yang telah menjadi zombie. Dan karena tidak tega membunuh saudara kembarnya itu, Nipis kemudian mendorongnya ke dalam ruangan dan meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, ibunya menelepon dan meminta Nipis segera menolongnya. Nipis yang sedang fokus pada ibunya, hampir saja diserang oleh zombie, tapi dia berhasil mengalahkannya. Namun, ia kemudian mendengar suara ibunya di telepon yang sedang diserang zombie, sehingga Nipis menjadi sangat sedih dan putus asa. Di saat bersamaan, zombie tadi bangkit lagi dan hendak menyerangnya, tapi untungnya muncul Afik dan Lisa yang menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di supermarket, Afik memberitahu Nipis untuk menyerang kepala zombie untuk mengalahkannya. Seperti sebelumnya, Nipis kembali menyusun rencana serangan dengan matang. Namun ketika dieksekusi, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Tapi untungnya, Lisa berhasil mengalahkan zombie itu. Mereka pun kemudian mengumpulkan makanan di tempat itu. Dan di sana Afik mengatakan bahwa Ana adalah zombie pertama yang muncul di sekolah mereka. Beberapa saat kemudian, Sofia menelepon Nipis untuk meminta pertolongan. Namun Sofia tidak dapat menjelaskan secara detail di mana lokasinya berada, dan hanya mengatakan bahwa ia sedang bersembunyi di dalam sebuah mobil hitam. Mendengar itu, mereka bertiga segera menuju lokasi yang diperkirakan berada di sekitar tempat Sofia bekerja. Dalam perjalanan mencari Sofia, Lisa menemukan sebuah kapak. Ketika bertemu dengan zombie, Nipis kembali membayangkan serangan dahsyatnya. Ia menggunakan teknik bertarung yang luar biasa. Tapi sekali lagi itu hanyalah khayalan belaka, karena pada kenyataannya, kedua zombie itu sudah lebih dulu dikalahkan oleh Afik dan Lisa. Begitu juga ketika ada zombie berbadan besar yang menyerang, Nipis hanya bisa terpaku menyaksikan Lisa menghajar zombie tersebut. Sesampainya di depan sebuah pintu, mereka mendengar suara seseorang yang mengaku sebagai Sofia. Namun setelah pintu dibuka, ternyata yang keluar adalah Nora, yang tentu saja membuat Nipis terkejut. Nora bercerita bahwa setelah Sofia menghubungi Nipis, mobil mereka kemudian diserang zombie, sehingga mereka terpaksa keluar dan kemudian terpisah. Tidak lama kemudian, terdengar suara zombie yang mendekat, sehingga mereka langsung pergi dari tempat itu. Tapi sialnya, sepeda motor Nipis malah mogok. Dan karena panik, mereka kemudian justru malah memasuki kawasan yang penuh dengan zombie. Dikarenakan hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah bangunan. Tiba-tiba muncul Kamarul dari belakang dan mengajak mereka bersembunyi di tempat lain yang lebih aman.
Di depan bangunan yang mereka tuju, Nora melihat produk Bro Khalid berserakan di sekitar sebuah truk. Setelah mengumpulkan beberapa produk itu, mereka pun masuk ke dalam bangunan tersebut. Di dalam bangunan, Nipis kembali dikejutkan dengan kehadiran Asman yang masih marah karena Nipis melarikan diri saat ditilang sebelumnya. Namun, Afik mencoba menghentikan Asman dengan mengatakan bahwa Nipis telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Kamarul juga menambahkan bahwa Asman telah menyelamatkannya dari kejaran zombie. Kamarul kemudian menanyakan keberadaan Ana kepada Nipis. Dan dengan sedih, Nipis menjawab bahwa Ana telah berubah menjadi zombie. Jawaban tersebut membuat Kamarul sangat terpukul dan pergi untuk menenangkan diri. Malam harinya, Asman meminta Nipis untuk tidur bersama yang lain, sementara ia akan berjaga sendirian. Di dalam ruangan, Nipis memperhatikan Nora yang sedang memeriksa punggungnya sambil menelan ludah. Tapi karena kakinya menyenggol sesuatu, akhirnya Nora sadar bahwa Nipis sedang memperhatikannya. Untuk menghilangkan rasa canggung, Nipis kemudian menawarkan diri untuk memeriksa punggung Nora yang katanya terluka. Namun karena merasa tidak nyaman, Nora mengatakan bahwa ia mau tidur duluan. Melihat Nora kedinginan, Nipis kemudian menyelimuti tubuh Nora dengan jaketnya. Ironisnya, ia sendiri kemudian tidak bisa tidur karena digigit nyamuk, sehingga Nora mengembalikan jaketnya. Keesokan paginya, Asman membagi mereka menjadi 2 kelompok untuk mencari persediaan. Nipis akan pergi bersama Nora, sementara Asman, Kamarul, Afik, dan Lisa akan pergi ke arah lain. Dalam perjalanan, Nipis dan Nora kembali berdebat soal masalah sepele, namun perdebatan mereka terhenti ketika Nipis melihat sebuah gerobak roti. Dan seketika itu juga mereka menjadi akrab setelah mengetahui kalau makanan favorit mereka ternyata sama. Tapi pembicaraan mereka kembali terhenti ketika Nipis melihat anjing yang menggigit Alif. Menyadari bahwa anjing itu adalah penyebab wabah ini, ia pun segera mengajak Nora pergi dari tempat itu. Di tempat lain, terlihat Sofia yang telah menjadi zombie sedang berjalan bersama sekelompok zombie lainnya. Namun ternyata, Sofia hanya berpura-pura menjadi zombie. Kembali ke kelompok Asman, Nipis menceritakan dugaannya bahwa anjing itulah yang telah menginfeksi Alif. Kemudian Alif bertemu dengan Ana, dan ketika mereka berdua bermain kuda, kemudian membuat Alif menulari Ana. Mendengar hal itu, Kamarul semakin terpukul mengetahui bahwa kekasihnya telah berselingkuh dengan Alif. Beberapa saat kemudian, ada zombie yang mendekat dan Nipis dan Afik segera menghajarnya. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara zombie lain dan mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari dalam sebuah bangunan. Di sana, mereka menemukan seorang anak kecil yang telah menjadi zombie dalam keadaan dirantai. Nipis yang berusaha membunuh zombie itu, namun Afik berusaha mencegahnya. Tapi Nipis masih bertekad untuk menghabisi zombie itu. Dan ketika Nipis bersiap menyerang, tiba-tiba muncul Asman yang mengatakan bahwa zombie itu adalah anaknya. Asman yakin bahwa ia akan menemukan obat untuk menyembuhkan anaknya dan meminta Nipis untuk meninggalkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Asman mengatakan bahwa ia telah berhasil meracik ramuan tradisional yang diyakini akan dapat menyembuhkan anaknya. Nipis yang pesimis dengan perkataan Asman, sehingga membuat mereka berdua bertengkar. Tapi perdebatan itu kemudian terhenti ketika muncul sekelompok zombie yang datang bersama dengan Sofia yang menyamar tadi. Namun tiba-tiba zombie anak Asman menyerang Nora. Dalam keadaan panik, Nora kemudian berusaha melawan zombie tersebut menggunakan produk Bro Khalid hingga akhirnya Nipis datang menyelamatkannya. Tapi Asman sekali lagi menghalangi Nipis yang berusaha menghabisi anaknya. Asman kemudian memberikan ramuan tradisional racikannya kepada anaknya yang telah menjadi zombie. Dan ternyata anaknya berhasil kembali menjadi manusia normal. Dengan penuh keyakinan, Asman meyakini bahwa ramuannya dapat menyembuhkan para zombie di luar sana. Ia pun menolak menutup gerbangnya dan memutuskan untuk keluar untuk menyembuhkan para zombie. Namun sayangnya ramuannya itu tidak berfungsi. Para zombie yang sudah diberi ramuan justru kembali menyerangnya. Nipis yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sialnya, para zombie berhasil mendobrak gerbangnya. Nipis dan Afik kemudian memutuskan untuk menghadapi para zombie yang masuk dan meminta yang lain untuk segera pergi. Namun sayangnya bangunan itu sudah dikepung para zombie. Dan di dalam kekacauan itu, Kamarul kemudian tergigit zombie. Sementara itu, Nora yang terpojok kemudian kembali menyemprotkan produk Bro Khalid ke arah para zombie. Namun ia akhirnya juga tergigit. Melihat kejadian itu, Nipis yang marah langsung menghajar zombie-zombie yang menghalanginya untuk menyelamatkan Nora. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan berlinang air mata, Nipis kemudian mengungkapkan perasaan sukanya kepada Nora. Dan tiba-tiba, Nora tersadar dan mengatakan bahwa ia juga suka kepada Nipis. Nipis pun dengan gembira memeluk wanita pujaan hatinya itu.
Beberapa saat kemudian, para zombie yang terkena semprotan produk Bro Khalid kemudian mulai berubah menjadi manusia kembali. Afik pun kemudian sadar bahwa produk Bro Khalid adalah obat anti-zombie. Mereka pun segera memberikan produk tersebut kepada Kamarul, Asman, dan zombie-zombie lainnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat mereka sedang menyemprot para zombie di berbagai wilayah menggunakan pistol mainan dan balon yang berisi produk Bro Khalid. Seorang reporter memberitakan bahwa produk Bro Khalid dapat menyembuhkan zombie dan mengembalikan mereka menjadi manusia normal. Malam harinya, Sofia memutuskan hubungannya dengan Alif yang telah berselingkuh. Begitu pula dengan Ana yang telah mengecewakan Kamarul. Sementara itu, Nipis dan Nora akhirnya menjadi sepasang kekasih. Dan Bro Khalid kemudian menjadi seorang miliarder akibat produk anti-zombinya. Cerita dimulai dengan sebuah berita tentang seorang wanita gila yang menggigit anjing. Kejadian unik ini menarik perhatian 3 asisten manga yang sedang sibuk bekerja. Mereka bernama Hideo, Mitani, dan Michan. Malam pun tiba, Hideo pulang disambut dengan sikap dingin dari kekasihnya, yaitu Teko. Hideo tinggal di kontrakan milik Teko karena penghasilannya yang pas-pasan. Saat Teko tertidur, Hideo merenungi target-target yang dia buat untuk meraih mimpinya menjadi mangaka sukses. Sayangnya belum ada satupun yang tercapai. Padahal 15 tahun lalu, dia pernah meraih penghargaan sebagai pendatang baru manga. Hideo juga memiliki hobi berburu dan memiliki senjata dengan izin kepemilikan dan berburu yang lengkap. Namun senjatanya itu belum pernah dia gunakan sama sekali. Keesokan paginya, Teko melihat Hideo sibuk dengan senjatanya. Teko menganggap senjata itu tidak berguna, sementara mereka sekarang sedang membutuhkan uang. Teko pun meminta Hideo menjualnya. Tapi Hideo menolaknya dan mengatakan kalau dia akan segera menerbitkan manganya. Hideo kemudian pergi menemui redaksi manga untuk menawarkan karyanya. Sang redaktur tampak kurang berminat. Situasi semakin memburuk ketika muncul seorang tamu yang ternyata adalah rekan seangkatan Hideo saat menerima penghargaan manga 15 tahun yang lalu. Akibatnya, Hideo dan manganya pun terabaikan. Malam harinya, Teko yang sudah tidak tahan dengan sikap Hideo dan kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, kemudian mengatakan bahwa apa yang dikejar oleh Hideo bukanlah lagi mimpi, melainkan hanya khayalan belaka. Teko pun kemudian mengusir Hideo beserta senjata kesayangannya, sementara terlihat tangan Teko yang diperban. Keesokan paginya di tempat kerja Hideo, berita kembali mengabarkan bahwa orang-orang dengan gejala seperti flu dan munculnya lebam telah terinfeksi virus yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Di saat yang sama, Michan tiba-tiba merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat. Melihat kondisi Michan, Mitani bergosip bahwa Michan sudah tertular karena tidur bareng dengan pimpinan mereka di malam sebelumnya. Tidak lama kemudian, sang pimpinan masuk dengan luka di leher yang mereka kira adalah bekas cupang. Namun, mata sang pimpinan mulai berubah sambil mengatakan bahwa deadline pekerjaan mereka tidak akan pernah datang dengan tatapan kosong. Malam harinya, Hideo menerima telepon dari Teko yang meminta maaf atas perlakuannya dan memintanya untuk pulang. Bersamaan dengan itu, terlihat beberapa helikopter yang terbang melintas. Keesokan harinya, Hideo memutuskan untuk pulang sambil membawa makanan kesukaan Teko. Tapi pintunya terkunci dan Teko tidak menjawab panggilannya. Hideo kemudian mencoba mengintip melalui lubang surat. Ia melihat Teko yang sedang berbaring, namun tiba-tiba Teko bangkit dan bergerak dengan cara yang aneh. Teko yang ternyata sudah berubah menjadi zombie, kemudian muncul secara mengejutkan dan mendobrak pintu untuk menyerang Hideo. Sambil terus menyerang, Teko mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak berguna. Ternyata zombie di film ini masih bisa mengucapkan memori terdalam di otaknya. Hideo kemudian berhasil menghindar, sementara serangan Teko mengenai pintu dan menyebabkan seluruh giginya copot. Zombie Teko kemudian menarik Hideo ke dalam dan langsung menggigitnya, tapi untungnya gigi Teko sudah ompong. Hideo kemudian mendorong zombie Teko dan tidak sengaja membuat kepalanya tertusuk piala yang ada di dekatnya. Melihat kekasihnya sudah tidak bernyawa, Hideo pun panik dan langsung berlari keluar. Sesampainya di jembatan penyeberangan, Hideo berpapasan dengan seorang wanita dengan luka di tangannya dan melihat puluhan pesawat terbang melintas. Ketika tiba di tempat kerja, Hideo kebingungan melihat semua sepatu rekannya masih berada di sana. Namun, ia lebih terkejut lagi ketika melihat Mitani berdiri dengan baju berlumuran darah sambil memegang tongkat baseball yang juga penuh darah. Saat melangkah masuk, Hideo sangat terkejut melihat rekannya dalam kondisi mengenaskan. Bersamaan dengan itu, muncul pimpinan mereka yang berjalan perlahan dengan pisau menancap di dadanya. Ketika zombie itu mendekati Hideo, Mitani langsung memukulnya, tapi zombie tersebut langsung bangkit dan berbalik menyerang Mitani.
Mitani pun langsung menghajar kepala zombie itu, karena berdasarkan berita yang ia dengar, cara membunuh zombie adalah dengan menghancurkan otak mereka. Mitani kemudian bertanya apakah Hideo tertular, karena jika sampai tergigit artinya dia sudah terinfeksi. Hideo pun segera memeriksa bekas gigitan di tangannya, tapi untungnya gigitan zombie Teko tidak menembus kulitnya. Namun ternyata Mitani sudah tergigit di bagian kakinya, dan sekarang dia mulai berubah menjadi zombie. Dan di sisa kesadarannya, Mitani kemudian mengakhiri hidupnya sendiri sebelum berubah sepenuhnya menjadi zombie. Hideo yang masih syok melihat kejadian itu, dan dia kembali dikejutkan dengan kemunculan Michan yang juga telah menjadi zombie, sehingga Hideo langsung melarikan diri. Ternyata keadaan di luar juga sudah kacau, terlihat beberapa zombie yang sedang menyerang orang-orang di jalanan. Hideo kemudian mencoba meminta pertolongan kepada seorang polisi, namun polisi itu juga sudah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Dan untung saja, ada mobil yang melintas dan menabrak zombie polisi tersebut. Di sebuah persimpangan jalan, Hideo terpaksa berbalik arah karena banyak warga yang berlarian menyelamatkan diri dari serangan zombie. Setelah berhasil melewati kerumunan itu, Hideo meminta bantuan seorang sopir taksi untuk membawanya pergi. Tapi, si sopir yang baru terbangun dari tidur itu tampak linglung, sementara situasi semakin kacau. Tidak lama kemudian, ada seorang siswi SMA yang bernama Hiromi yang datang dan meminta bantuan. Melihat ada seorang cewek yang sedang membutuhkan, Hideo pun segera menyiapkan senjatanya dan bersiap membidik. Tapi ternyata semua itu hanya hayalannya saja. Tiba-tiba, ada seseorang yang masuk ke dalam taksi tersebut. Hideo dan Hiromi pun juga ikut masuk, dan taksi itu akhirnya melaju pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, penumpang berdasi di sebelah mereka terdengar memerintahkan pihak militer untuk membunuh semua zombie yang menyerang. Namun ternyata, pria itu juga terluka di bagian tangannya dan mulai berubah menjadi zombie. Pria itu kemudian meminta tisu kepada si sopir taksi, dan ketika si sopir memberikan tisu tersebut, pria itu langsung menggigit tangannya dan kemudian menyerang Hideo. Melihat itu, si sopir langsung membuka pintu penumpang yang membuat zombie yang masih mencengkeram kaki Hideo terseret keluar. Hiromi pun mencoba membantu, tapi Hideo justru semakin terseret keluar. Dan dengan usaha keras, akhirnya Hideo berhasil melepaskan cengkraman si zombie hingga akhirnya zombie tersebut tertabrak truk. Nahasnya, ketika mereka baru saja merasa lega, tiba-tiba si sopir taksi mulai berubah menjadi zombie dan langsung menginjak gas lebih cepat. Melihat mobil yang semakin oleng, Hideo segera menarik Hiromi ke bangku belakang. Sementara si zombie sopir masih terus menyerang sambil kakinya masih menginjak gas. Menyadari bahwa taksi itu akan mengalami kecelakaan, Hideo dengan cepat memasangkan sabuk pengaman pada Hiromi dan dirinya sendiri. Dan tidak lama kemudian, kecelakaan pun terjadi. Beberapa saat kemudian, Hideo dan Hiromi akhirnya sadar. Dan ketika keluar dari mobil, mereka melihat tumpukan mobil-mobil yang ada di jalanan. Melalui ponsel Hiromi, mereka kemudian membaca berita yang mengatakan bahwa virus bernama Zokyun atau disingkat ZQN akan merusak kepribadian dan tubuh seseorang. Tetapi, virus itu akan mati jika berada di Gunung Fuji. Tapi sebelum sempat menyelesaikan membaca pesan tersebut, ponsel Hiromi tiba-tiba mati. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Gunung Fuji. Malam pun tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu di depan sebuah bangunan. Dan pada saat itulah, mereka baru benar-benar saling berkenalan. Hiromi yang sejak tadi dilindungi oleh Hideo, kemudian mengatakan bahwa ia akan merasa aman selama Hideo selalu bersamanya. Dan mendengar perkataan itu, kemudian membuat Hideo merasa begitu bangga di hadapan seorang cewek cantik. Setelah cukup lama bercakap-cakap, mereka pun kemudian beristirahat. Keesokan paginya, Hideo yang curi-curi pandang ke Hiromi, kemudian tidak sengaja melihat bekas gigitan di leher Hiromi. Sambil menodongkan senjatanya, Hideo menanyakan tentang luka tersebut. Hiromi pun menceritakan bahwa lukanya adalah bekas gigitan seorang bayi sekitar 2 hari sebelumnya. Ia mungkin saja terinfeksi dan meminta Hideo untuk membunuhnya. Namun mengingat dirinya juga telah digigit zombie ompong, Hideo kemudian mengubah pikirannya. Hideo bahkan berjanji akan melindungi gadis yang kini sebatang kara itu sampai mereka berhasil mencapai Gunung Fuji. Tapi di tengah perjalanan, Hiromi mulai merasakan gejala infeksi. Saat mereka sedang beristirahat, terlihat salah satu matanya mulai berwarna merah. Hiromi kemudian memberikan iPod miliknya kepada Hideo dan memintanya untuk meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Hiromi pun kejang-kejang, dan melihat hal itu, Hideo terpaksa pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Hideo melihat ada seseorang yang sepertinya ingin mendekat dan meminta tolong. Namun ternyata orang itu adalah zombie yang langsung menyerangnya. Saat Hideo sudah begitu kewalahan,
Tiba-tiba Hiromi datang dan mematahkan leher zombie tersebut, lalu memukulnya hingga terpental. Kekuatan Hiromi ini membuat Hideo terkejut dan sekaligus takut. Terlebih lagi ketika ia melihat Hiromi dengan mudah mencabik-cabik tubuh zombie itu dan mendekatinya dengan tatapan dingin. Tapi ternyata Hiromi justru mengulurkan tangannya untuk menolong Hideo. Sebenarnya Hideo berniat meninggalkan Hiromi. Namun teringat akan janjinya, Hideo pun memutuskan untuk mengajak Hiromi bersama dengannya. Ketika Hideo menawarkan ikan kaleng yang ia temukan, Hiromi langsung menolaknya. Tetapi ketika diberi makanan kucing, Hiromi yang kini menjadi makhluk setengah zombie langsung melahapnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hiromi terus saja mengikuti Hideo tanpa ekspresi dan suara, sampai ketika Hideo menemukan sebuah troli berlabel Fuji. Hideo kemudian menggunakan troli itu untuk membawa Hiromi melewati mobil-mobil yang terbengkalai menuju tempat tujuan mereka. Sesampainya di tempat tersebut, suasana terlihat kacau dan sangat sepi. Hideo juga melihat sesosok mayat yang hangus terbakar. Saat Hideo sedang mencoba jaket agar terlihat lebih keren, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kemunculan seorang zombie yang berdiri di belakangnya. Hideo berniat mengambil senjatanya, namun zombie itu lebih cepat menyerangnya. Untungnya ada seorang wanita yang datang dan menyelamatkannya. Wanita itu bernama Yabu dan dia mencoba memeriksa Hiromi. Namun Hideo terus menghalangi dan mengatakan bahwa Hiromi hanya sedang tidur. Beberapa saat kemudian muncul beberapa survivor lain. Salah seorang yang bernama Sango hendak memeriksa Hiromi juga, tapi rekannya mengatakan bahwa zombie tidak mungkin tidur. Tiba-tiba rekan mereka yang ada di luar memberi peringatan bahwa segerombolan zombie sedang mendekat. Mereka pun bersiap untuk melarikan diri. Sebelum keluar, Hideo mengambil selembar kain untuk menutupi mata Hiromi. Setelah Sango memberikan aba-aba, mereka berlari dalam dua kelompok. Tapi nahasnya, salah satu dari mereka tertangkap dan tewas dimangsa oleh zombie. Tidak lama kemudian, dari atap sebuah gedung, terlihat beberapa survivor yang lain memukul-mukulkan panci untuk mengalihkan perhatian para zombie. Hal itu memberi mereka kesempatan untuk masuk melalui pintu rahasia dan memanjat ke atap gedung. Sesampainya di sana, Hideo dan Hiromi disambut oleh pemimpin kelompok survivor yang bernama Iura. Iura kemudian mengajak Hideo untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Abe yang bertugas di bagian persediaan untuk mengambil kantong tidur. Tapi perhatian Hideo justru tertuju pada jam tangan yang dikenakan Abe. Melihat hal itu, Abe kemudian mengambil sekeranjang jam tangan untuk Hideo. Malam harinya, Yabu menanyakan hubungan antara Hideo dan Hiromi yang ia kira adalah saudara, namun Hideo mengatakan kalau mereka sebenarnya baru saja bertemu. Yabu kemudian memberitahu kalau para zombie masih memiliki ingatan terakhir paling dominan semasa hidupnya, sehingga mereka masih bisa mengucapkan kata-kata yang paling mereka ingat. Keesokan harinya, terlihat Hiromi yang masih bisa tersenyum ketika mendengar Hideo bernyanyi. Namun perhatian Hideo kemudian tertuju kepada seekor zombie di bawah yang bisa melompat cukup tinggi. Abe kemudian mengatakan bahwa zombie tersebut dulunya adalah seorang atlet. Abe juga menunjukkan seorang zombie lain yang ternyata adalah istrinya. Tapi ketika Hideo menanyakan tentang mayat yang hangus terbakar, Abe tidak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau Iura sedang menunggu mereka. Sementara itu, terlihat zombie atlet tadi sedang mengamati gedung tersebut. Iura kemudian memberitahu kalau ia berencana untuk mengambil persediaan makanan di gudang. Menurutnya, persediaan makanan di gudang akan cukup untuk bertahan hidup selama 6 bulan. Sementara, makanan mereka yang tersisa sekarang hanya cukup untuk 1 hari. Terlebih lagi dengan kedatangan Hideo dan Hiromi. Iura kemudian meminta Hideo untuk menyerahkan senjatanya untuk ia gunakan dan meminta Hideo untuk diam di sini saja. Namun Hideo menolaknya dan Iura kemudian mengancam kalau dia akan membunuh Hiromi jika Hideo tidak menurutinya. Sementara itu, Sango dan rekannya ingin melakukan hal aneh-aneh kepada Hiromi, namun Yabu mencegahnya. Mendengar suara gaduh dari luar, Hideo pun segera menghampiri Hiromi dan ternyata Sango dan teman-temannya sudah menyandra kedua wanita itu. Hideo kemudian menodongkan senjatanya dan meminta mereka untuk melepaskan kedua wanita itu. Namun Iura juga muncul dan mengancam Hideo sambil mengarahkan senjatanya ke Hiromi. Dan melihat hal itu, Hiromi kemudian langsung menyerang kedua pria yang menyanderanya dan membuka penutup matanya. Menyadari Hiromi adalah zombie, Iura yang tidak mau mengambil risiko segera menembak Hiromi tepat di kepalanya. Mereka kemudian membawa Hideo ke sebuah tenda dan memukulinya. Namun Sango yang sudah muak dengan kepemimpinan Iura kemudian menolak untuk menyerahkan senjata milik Hideo dan justru mengambil alih kepemimpinan.
Ia kemudian memerintahkan Iura untuk ikut serta dalam misi mengambil persediaan makanan. Setelah Hideo keluar dari tenda, Yabu segera mengajaknya ke sebuah tenda lain yang ternyata berisi Hiromi. Yabu mengatakan bahwa Hiromi masih hidup karena anak panah Iura tidak mengenai otaknya. Yabu memutuskan untuk menyelamatkan Hiromi karena ia merasakan denyut nadi Hiromi yang masih berdetak layaknya manusia, sementara zombie seharusnya sudah tidak memiliki detak jantung. Yabu kemudian menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang perawat, dan ia merasa bersalah karena pernah meninggalkan para pasiennya ketika wabah itu baru muncul, sehingga ia akan berusaha merawat Hiromi untuk menebus kesalahannya. Mendengar itu, Hideo meminta Yabu untuk menjaga Hiromi jika ia tidak berhasil kembali dengan selamat dari misi mengambil persediaan makanan. Beberapa saat kemudian, misi pengambilan persediaan pun dimulai. Sango yang memimpin misi ikut serta secara langsung, berbeda dengan Iura yang sebelumnya hanya memberikan perintah. Setelah para zombie teralihkan oleh suara panci, mereka pun bergerak. Ternyata gedung yang mereka tuju sangatlah gelap, dan tanpa sepengetahuan orang lain, Iura memanfaatkan kegelapan itu untuk bersembunyi di balik tiang. Setelah cukup lama menelusuri gedung yang gelap, tiba-tiba lampu menyala. Mereka pun dapat melihat gudang penyimpanan makanan yang mereka cari. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi melalui CCTV. Sesampainya di gudang, mereka segera mengumpulkan semua makanan yang bisa mereka bawa. Abe kemudian bertanya, kira-kira siapa yang menyalakan lampunya? Namun tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat keras. Di saat bersamaan, muncul seekor zombie yang menyerang rekan mereka. Dalam keadaan panik, Sango langsung menembak zombie tersebut sekaligus temannya yang sudah tergigit. Tapi zombie-zombie lainnya juga sudah berada di dalam gedung itu, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri. Tapi zombie tadi ternyata bangkit kembali dan berhasil menangkap salah satu dari mereka. Hideo yang melihat kejadian itu memutuskan untuk meninggalkan mereka, namun mereka sudah terkepung. Sango yang sebenarnya belum pernah menggunakan senjata api sebelumnya, sehingga tembakannya tidak ada yang mengenai zombie. Mereka kemudian mendorong rekan mereka yang menggunakan airsoft gun untuk menembaki para zombie. Tapi ternyata pelurunya tidak berpengaruh apa-apa kepada zombie, sehingga ia pun kemudian tertangkap dan dimangsa oleh para zombie. Mereka pun segera melarikan diri, namun karena jumlah zombinya terlalu banyak, mereka satu persatu berhasil dihabisi. Sementara itu, Hideo yang tidak sempat mengikuti mereka, kemudian kembali ke gudang makanan dan bersembunyi di dalam lemari. Ternyata semua kekacauan di gedung itu disebabkan oleh Iura yang berada di ruang kontrol. Ia bahkan menaikkan volume musik agar para zombie yang ada di luar berkumpul ke gedung tersebut. Dari tempatnya berada, Iura melihat sebuah mobil dan merencanakan untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil itu. Sementara itu, si zombie atlet ternyata tidak mengikuti zombie-zombie lainnya dan justru bersiap-siap melompat ke gedung Survivor. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata zombie itu berhasil melompati gedung yang sangat tinggi itu. Tidak lama kemudian, ada seorang survivor yang menemukan rekannya dalam kondisi mengenaskan. Dan saat ia masih terkejut, tiba-tiba si zombie atlet muncul di belakangnya dan langsung membunuhnya. Sementara itu di ruang kontrol, Iura sengaja membuka semua pintu gerbang gedung, sehingga Sango dan rekannya semakin terjebak dengan serbuan zombie yang lebih banyak. Tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerang mereka dan menyebabkan senjata yang dibawa Sango terjatuh. Di dalam lemari, Hideo mendengar teriakan Yabu lewat walkie-talkie. Yabu kemudian mengatakan bahwa zombie telah menyerang semua orang di atap. Ia menyaksikan rekan-rekannya yang terinfeksi bangkit menjadi mayat hidup. Mendengar itu, Hideo segera keluar dari persembunyiannya. Tapi ternyata ada dua zombie yang berkeliaran di sana yang langsung menyerangnya. Namun ternyata semua itu hanya imajinasi Hideo saja. Kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya pun hanya ada dalam pikirannya. Dan ketika Hideo akhirnya membulatkan tekadnya untuk keluar, ternyata di luar tidak ada zombie satupun di sana. Namun ketika ia hendak mengambil walkie-talkie, tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerangnya. Untungnya, gigitan zombie itu mengenai jam tangannya yang berlapis-lapis dan akhirnya Hideo berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba Hideo kembali dikejutkan oleh zombie lain. Dengan sigap, ia langsung mengunci pintu dan mencegah zombie itu keluar. Hideo pun segera mengambil walkie-talkie dan memberitahu Yabu bahwa ia akan menyelamatkan mereka. Yabu kemudian menggendong Hiromi turun dan hanya dengan bermodalkan airsoft gun, Hideo berusaha menghalau gerombolan zombie yang menyerbu. Sadar senjatanya tidak mempan, ia menebar pelurunya di lantai dan membuat para zombie terjatuh. Setelah berhasil turun, Yabu segera menuju gedung tempat Hideo berada. Sementara itu, Hideo yang berhasil meloloskan diri, kemudian menemukan senjatanya yang tergeletak di lantai. Beberapa saat kemudian, Yabu dan Hiromi akhirnya bertemu dengan Iura.
Iura mengajak Yabu pergi ke mobil dan memintanya meninggalkan Hiromi. Namun ia tiba-tiba berhenti dan mulai berbicara aneh karena ternyata dia juga sudah tergigit zombie. Iura yang akhirnya berubah menjadi zombie kemudian mengejar mereka berdua. Dan ketika sudah hampir tertangkap, tiba-tiba terdengar suara Hideo yang menyuruh mereka untuk tiarap. Dan Hideo langsung menembak kepala zombie Iura. Saat hendak menuju mobil yang ditunjukkan Iura, mereka dikejutkan oleh kehadiran Sango. Setelah meminta rompi berisi peluru dari Sango dan mengambil kunci mobil, mereka bergegas menuju tempat parkir. Namun sesampainya di sana, mereka malah melihat Abe yang berlari terbirit-birit dikejar segerombolan zombie, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri kembali. Sayangnya, lorong di depan mereka telah dipenuhi oleh para zombie dan membuat mereka terjebak. Hideo memutuskan untuk melawan zombie-zombie itu dengan sisa pelurunya. Hiromi yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara. Ia mengatakan bahwa selama bersama Hideo, ia merasa sangat aman. Mendengar itu, semangat Hideo yang awalnya ciut kembali berkobar. Dengan sigap, ia menembaki para zombie yang mendekat. Yabu, Sango, dan Abe pun turut bertarung, bahkan harus bertempur jarak dekat melawan para zombie. Pertempuran pun terjadi di antara mereka, sampai tiba-tiba muncul seekor zombie yang sangat gemuk. Hideo langsung menembak kepalanya sampai hancur, tapi zombie itu tetap berlari ke arah Hideo hingga menimpanya. Saat Hideo berusaha menyelamatkan diri, muncul lagi satu zombie yang langsung menggigit tangannya yang penuh dengan jam. Dan untungnya, Hideo berhasil menghabisinya. Sementara itu, Sango yang terus berjuang, akhirnya kewalahan menghadapi serangan zombie yang tidak ada habisnya. Melihat Sango terdesak, Hideo pun langsung menembaki zombie-zombie tersebut. Di saat yang sama, Abe ternyata digigit oleh zombie istrinya dan terpaksa membunuh zombie tersebut. Dan sebelum berubah menjadi zombie, ia memutuskan untuk bunuh diri. Melihat teman-temannya satu persatu terbunuh, Hideo pun kembali menembaki semua zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, para zombie telah berhasil dibunuh semua. Namun, tiba-tiba muncul si zombie atlet yang langsung menyerang. Hideo berhasil menembak perutnya, tapi si zombie masih hidup dan loncat ke sana kemari, membuat Hideo kesulitan membidiknya. Sialnya, peluru di kantong Hideo sudah habis, dan ketika melihat satu peluru yang terjatuh, Hideo segera mengambilnya, dan akhirnya berhasil menembak kepala zombie tersebut tepat sebelum ia menyerang. Namun, zombie itu ternyata masih hidup dan berniat menyerang Yabu dan Hiromi. Dan untungnya, Hideo berhasil membunuh zombie itu terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, mereka pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Yabu kemudian mengatakan bahwa nama aslinya adalah Oda Sugumi. Hideo sendiri tidak terlalu mempermasalahkannya, karena itu hanyalah sebuah nama. Sambil tersenyum, Oda mengatakan bahwa ia mengerti, karena ia menyadari bahwa nama Hideo sangat pantas untuknya, yang memiliki arti manusia yang luar biasa atau seorang pahlawan. Cerita dimulai dengan penampakan jasad yang tertusuk jarum akupuntur. Di sampingnya telah tersedia busana bangsawan Korea. Nampak seorang tabib yang meramu tumbuhan pembangkit, lalu meneteskan saripati ke dalam mulut jasad tersebut, dan seketika itu juga jasad itu bangkit menjadi zombie. Diceritakan bahwa setelah perang melawan Jepang, Joseon Selatan telah hancur lebur, sedangkan Joseon Utara dilanda ketakutan. Di sisi lain, kaum Jurchen di tanah Manchuria di utara sungai Amnok telah bersatu di lembah sungai Pajeo di bawah Panji Pajeowi yang sangat ganas. Tersebutlah legenda, jika 10.000 kaum Jurchen bersatu, mereka tidak akan terkalahkan. Merasa terusik oleh pergerakan Pajeowi, para panglima Joseon mengerahkan sejumlah kecil kaum Jurchen lain untuk memata-matai mereka. Kaum Jurchen yang dikerahkan ini adalah kaum Jurchen yang menetap di Joseon yang disebut Seongjuyan, yang telah bermukim di Joseon selama lebih dari 1 abad. Mereka adalah kaum buangan yang tidak diakui oleh kaum Jurchen maupun warga Joseon. Sementara itu, ada sosok yang menjelajahi goa gelap gulita dengan obor. Ia berhenti tepat di depan altar Dewa Pelindung yang telah lama ditinggalkan. Di dinding batu, ia mengamati relief yang memperlihatkan seekor rusa yang tengah memakan tanaman. Sementara itu di hutan, tampak seekor rusa yang sedang minum di tepi sungai. Rusa itu kemudian menghampiri tanaman berwarna ungu yang dikenal sebagai tanaman kebangkitan dan kemudian memakannya. Tidak lama berselang, rusa itu kejang-kejang dan akhirnya mati. Namun, beberapa saat kemudian, ia bangkit kembali menjadi zombie. Saat zombie rusa tersebut menyusuri hutan, tiba-tiba semak-semak di depannya bergerak. Terlihat sekilas bayangan di balik semak. Melihat itu, si zombie rusa langsung menyerang. Tapi ternyata muncul seekor harimau yang menerkam hingga tewas. Kembali ke dalam goa, sosok yang sedang melihat relief itu adalah seorang bocil yang bernama Asin.
Di sana, ia menemukan tulisan yang berbunyi, tumbuhan ini memang bisa menghidupkan yang sudah mati, namun ada harga yang harus dibayar. Di saat bersamaan di perbatasan Payasagun, ada 2 orang penjaga yang sedang berpatroli yang mendengar auman harimau di luar batas wilayah, sehingga mereka bergegas pergi. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh tumpukan mayat dalam kondisi yang mengerikan. Tidak lama kemudian, dari benteng Manpo terlihat para pengawal berkuda yang berangkat dengan tergesa-gesa. Terdengar desas-desus tentang warga Jurchen yang dibantai ketika mencari ginseng liar di Payasagun oleh monster buas yang konon menguasai tempat itu. Beberapa saat kemudian, para pengawal tersebut telah tiba di lokasi pembantaian. Pemimpin mereka yang bernama Minchirok mengambil sebuah benda dari genggaman tangan salah satu mayat. Rekannya berkata bahwa orang-orang itu adalah warga Jurchen Pajeowi, dan jika mereka sampai tahu kejadian ini, pasti akan membuat warga Jurchen Pajeowi marah besar. Sementara itu di desa perbatasan, tempat kaum terbuang, yaitu suku Jurchen Joseon, tampak seorang pria bernama Tahap yang sedang membersihkan seekor babi untuk seorang wanita bangsawan. Ketika Tahap hendak membawa daging itu untuk membantu pelayan sang bangsawan, tapi ia tiba-tiba diludahi oleh wanita tersebut karena dianggap tidak pantas menyentuh kainnya. Dengan angkuh, dia melemparkan sepotong daging ke arah Tahap dan pergi begitu saja. Namun, Tahap mengambil daging itu dan memanggil warga lainnya untuk memasak dan makan bersama. Karena sebagai kaum terbuang, mereka tidak diizinkan untuk makan daging. Beberapa saat kemudian, Asin datang dengan sepatu berlumuran lumpur. Melihat itu, Tahap langsung tahu bahwa anaknya itu baru saja pergi ke Payasagun. Asin berkata bahwa ia sedang berusaha mencari tanaman obat yang ada di legenda untuk menyembuhkan ibunya yang sakit. Namun Tahap memarahi Asin, karena kalau sampai ketahuan para penjaga, ia pastinya akan dihukum. Percakapan mereka kemudian terhenti karena kedatangan Minchirok yang hendak menemui Tahap yang merupakan pemimpin suku terbuang tersebut. Di dalam gubuk, Tahap kemudian memberikan upeti berupa kerajinan tangan hasil karya penduduk desa. Minchirok kemudian menceritakan tentang penemuan 15 mayat warga Jurchen Pajeowi dan ia memerintahkan Tahap untuk menyebarkan berita palsu di Pajeowi bahwa orang-orang itu tewas karena dibunuh oleh harimau. Sebelum Minchirok pergi, Tahap menanyakan tentang janjinya untuk menjadikan kaumnya sebagai warga Joseon, dan Minchirok hanya memintanya untuk bersabar. Setibanya di kamp militer, seorang pengawal melapor kepada Minchirok bahwa seluruh mayat yang mereka temukan di Payasagun telah dibawa ke tempat itu. Minchirok segera bergegas untuk memeriksanya. Pengawal itu kemudian menjelaskan bahwa luka-luka di tubuh para korban memang akibat gigitan hewan liar, tetapi semua itu terjadi setelah mereka tewas. Sehingga ia pun menyimpulkan bahwa pelakunya adalah manusia. Dengan tenang, Minchirok berkata bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut. Namun ia tidak bisa membiarkan berita itu tersebar, karena jika pimpinan suku Jurchen Pajeowi yang bernama Aidagan sampai tahu, pastinya mereka akan marah dan menyerang Joseon. Ia tidak bisa membiarkan hal itu karena mereka sekarang masih berperang dengan Jepang. Oleh karena itu, mereka harus menutupi kejadian ini dan mengatakan bahwa pelakunya adalah harimau. Beberapa saat kemudian, Minchirok berkunjung ke kediaman seorang komisaris militer dari klan Haiwoncho. Minchirok sejenak memandangi aksesoris yang terpajang di dinding ruangan. Minchirok kemudian memulai percakapan dengan mengatakan bahwa ia mendengar kabar bahwa 2 hari yang lalu sang komisaris pergi berburu ke Payasagun, yang merupakan lokasi ditemukannya 15 mayat warga Pajeowi. Ia kemudian menunjukkan salah satu mata kalung dari aksesoris yang tergantung di dinding yang ditemukannya di lokasi kejadian. Sehingga Minchirok tahu bahwa dialah yang sudah membunuh semua orang-orang itu. Sang komisaris berusaha mengancam Minchirok agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Namun Minchirok berjanji bahwa dia akan memastikan seluruh klan Haiwoncho musnah jika akibat perbuatannya itu sampai menjadi kehancuran Joseon. Minchirok kemudian memerintahkan membakar seluruh jasad warga Pajeowi itu. Tapi, tanpa sepengetahuan mereka, dari perbatasan sungai Amnok, Aidagan dan pasukannya sedang mengawasi kamp militer mereka. Di saat bersamaan di desa perbatasan, Tahap sedang bersiap menuju Pajeowi untuk menjalankan perintah Minchirok menyebarkan berita palsu. Sebenarnya Asin khawatir dengan kepergian ayahnya, karena jika warga Pajeowi mengetahui bahwa ayahnya hanya menyebarkan berita bohong, dia pasti akan dihukum mati. Namun demi mengubah nasib suku mereka agar diakui sebagai warga Joseon, ia pun terpaksa melakukan tugas itu. Keesokan paginya, melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk dan tidak ada tabib yang bersedia datang, Asin kemudian memutuskan untuk pergi mencari tanaman pembangkit. Beberapa saat kemudian, Tahap yang sudah sampai di desa Jurchen Pajeowi
kemudian mulai menceritakan kebohongan tentang ganasnya harimau di daerah Pasayagun yang sudah menewaskan beberapa orang suku Pajawi. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada seorang warga yang curiga dengan perkataan tahap tersebut. Sementara itu, Asin kembali melihat salah satu relief yang menggambarkan cara untuk membangkitkan seseorang menggunakan tanaman kebangkitan. Di Pasayagun, Mincirok dan pasukannya tengah menjalankan misi berburu harimau. Mereka mengajak beberapa warga dengan tujuan meyakinkan mereka bahwa ada seekor harimau yang telah membunuh manusia. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ada beberapa warga Pajawi yang menyusup di antara kelompok mereka untuk menyelidiki kebenaran rumor itu. Tidak lama kemudian, pasukan Mincirok menemukan jejak harimau. Tapi anehnya, jejak kaki tersebut justru mengarah ke mereka yang sedang membunyikan suara. Padahal, seharusnya harimau akan menjauhi sumber suara yang berisik. Mereka kemudian mendengar suara auman harimau, dan tiba-tiba muncul seekor harimau yang langsung berlari ke arah mereka, membuat para warga berlarian menyelamatkan diri. Setelah berhasil menerkam seorang warga, harimau itu kembali mengejar orang lain dan menyerang orang-orang itu satu persatu. Mincirok kemudian menemukan para mayat dalam kondisi mengenaskan akibat serangan harimau. Dan ketika ada salah seorang warga yang sedang sekarat, dengan terbata-bata dia mengatakan bahwa yang menyerang mereka adalah monster. Mendengar itu, Mincirok kemudian memerintahkan semua warga untuk mundur, dan dari sini hanya pasukannya saja yang terus memburu sang harimau. Para warga pun berlarian kembali ke desa, namun suku Pajawi yang menyusup memutuskan untuk terus membuntuti pasukan Mincirok. Pasukan Mincirok akhirnya sampai di padang rumput dan kembali melihat pergerakan di tengah padang rumput tersebut. Sementara itu, dari arah berlawanan, warga Pajawi yang menyusup tadi juga tiba di tempat yang sama. Melihat kehadiran mereka, Mincirok memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang. Namun tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh suara auman harimau yang kemudian langsung muncul dan menyerang mereka. Ternyata harimau itu sudah menjadi zombie dan dengan begitu mudahnya menghabisi orang-orang itu satu persatu. Dan ketika hanya tersisa 2 orang saja dari suku Pajawi yang berusaha melawan harimau zombie tersebut, namun ia juga sangat kewalahan dibuatnya. Sampai akhirnya muncul Mincirok yang berhasil membunuh harimau zombie tersebut. Namun, mereka sangat heran ketika melihat mayat harimau itu karena terlihat kalau tubuh harimau itu sebenarnya sudah mati berhari-hari yang lalu. Satu orang dari suku Pajawi itu pun mengatakan bahwa mereka akan tetap membalas dendam atas kematian 15 orang saudaranya karena sampai sekarang mereka tidak menemukan jasad yang katanya dibunuh oleh harimau itu. Dan karena sudah tidak punya pilihan lain lagi, Mincirok kemudian dengan liciknya mengatakan bahwa memang benar ke-15 orang itu mati karena dibunuh oleh seseorang dan bukannya harimau. Mincirok kemudian memberikan sebuah kerajinan tangan yang diberikan oleh Tahap dan mengisyaratkan bahwa yang membunuh orang-orang itu adalah kaum Seongjuyan alias kaum dari Asin dan Tahap. Beberapa saat kemudian, Asin yang sudah mendapatkan tanaman yang dicari, ia pun kemudian bergegas untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesosok mayat warga Pajawi yang tewas terkena panah. Dan ternyata pada saat itu desanya telah diserang oleh Aidagan dan pasukannya. Semua orang di sana dibantai dengan sangat sadis, tidak peduli mereka adalah orang tua ataupun anak-anak. Setibanya di desa, Asin sangat terpukul mendapati semua orang di desanya telah tewas dan kondisi desa yang porak-poranda. Keesokan harinya, Asin menemui Mincirok dan memintanya untuk membalaskan dendam ayahnya dan seluruh warga desanya. Namun Mincirok menolak dengan alasan bahwa pembantaian itu bukanlah urusan Joseon. Lagi pula, menghadapi warga Pajawi bukanlah perkara mudah dan pasti akan menimbulkan perang, apalagi hanya untuk membalas dendam. Asin yang sekarang yatim piatu dan tidak punya tempat tinggal, sehingga Mincirok kemudian mengatakan bahwa ia boleh tinggal di kandang babi di kamp militer ini. Dan sejak saat itu, Asin menjalani hari-harinya dengan mencuci pakaian para tentara dan membersihkan kandang babi. Dan di sela-sela kesibukannya, Asin diam-diam berlatih memanah dan mencatat rutinitas pasukan Pajawi. Beberapa tahun berlalu, Asin kini sudah dewasa. Ia menyerahkan peta berisi catatan hasil pengintaiannya selama ini terhadap pasukan Pajawi kepada pengawal Mincirok. Tidak lama kemudian, utusan kerajaan tiba menyampaikan perintah agar Mincirok dan pasukannya membantu pertahanan di selatan karena perundingan damai dengan Jepang telah gagal. Oleh karena itu, Mincirok memutuskan untuk berangkat dan meninggalkan beberapa pasukannya di tempat tersebut untuk tetap mengawasi Pajawi. Sebelum berangkat, Mincirok menemui Asin dan memberinya perintah untuk mengamati pergerakan Pajawi lebih detail. Beberapa waktu kemudian, Asin pun menjalankan tugasnya.
Setelah melihat pasukan Pajayawi keluar dari markas, ia memutuskan untuk menyelinap masuk ke markas besar militer Pajayawi. Di sana, Asin melihat seseorang datang membawa makanan. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat pria tadi menyeret seorang pria yang dirantai dan memaksanya untuk makan dan kemudian meninggalkannya. Setelah pria itu pergi, Asin keluar menemui orang yang dirantai tersebut dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa orang itu adalah ayahnya dengan kondisi kaki yang sudah putus. Dalam keadaan sangat lemah akibat disiksa selama bertahun-tahun, sang ayah memohon agar segera dibunuh. Dan karena memang akan sangat sulit menyelamatkan ayahnya dari tempat musuh, karena ayahnya sudah tidak memiliki kaki, sehingga Asin terpaksa mengakhiri hidup ayahnya dengan tangannya sendiri. Asin pun kemudian meninggalkan markas militer Pajayawi yang telah dilahap api. Dalam perjalanan pulang, ketika berpapasan dengan pasukan Mincirok, Asin melihat anak panah milik komisaris militer yang sama persis dengan yang ia lihat menancap di tubuh warga Pajayawi sebelum desanya dihancurkan. Asin pun mulai curiga jika ada konspirasi di balik kejadian tersebut. Pada malam harinya, Asin mendatangi kantor Mincirok. Setelah menghabisi seorang pengawal, ia memasuki ruangan dan memeriksa sebuah dokumen yang berisi informasi bahwa Mincirok telah mengorbankan ayahnya demi menghindari perang dengan pasukan Pajayawi. Asin akhirnya menyadari alasan Mincirok menolak membalaskan dendam ayahnya adalah karena ayahnya memang sengaja dijebak untuk menjadi kambing hitam. Ia juga menyadari bahwa pembantaian warga desanya adalah akibat hasutan Mincirok. Beberapa saat kemudian, penjaga benteng mendatangi kandang babi tempat Asin tinggal. Melihat sekuntum bunga di bantal Asin, ia pun mengambilnya. Dan tiba-tiba Asin langsung menyerangnya dari belakang. Tidak berselang lama, pria itu bangkit kembali menjadi zombie dan langsung berlari menyerang penjaga lainnya dengan ganas, menyerang satu persatu penjaga yang ada sampai ke benteng pertahanan. Di sebuah barak militer, seorang pengawal yang hendak tidur kemudian terkejut mendapati bercak darah di tempat tidurnya. Ia semakin terkejut ketika melihat rekan-rekannya telah tewas mengenaskan, dan tiba-tiba beberapa rekannya bangkit menjadi zombie dan menyerangnya. Mendengar teriakan, pengawal Mincirok bergegas memeriksa keadaan. Saat pintu ruangan dibuka, ia mendapati salah satu anggotanya tewas dengan sekuntum bunga di dahinya. Melihat itu, ia segera mengambil senjatanya. Tapi tiba-tiba mayat itu bangkit menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Untungnya, ia berhasil membunuh zombie tersebut. Namun, wabah zombie kini mulai menyebar di markas militer tersebut. Mendapati serangan bertubi-tubi dari para zombie, ia yang awalnya mencoba bertahan, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri bersama seorang anggotanya. Namun ketika hendak membuka gerbang, tiba-tiba anggotanya tewas terkena panah yang ditembakkan oleh Asin dari atas atap dan ia pun mengalami nasib yang sama. Dari atas atap, Asin tersenyum menyaksikan semua anggota militer yang diserang oleh para zombie. Dengan kejam, ia memanah mereka agar menjadi santapan para zombie atau membunuh satu persatu anggota militer yang masih hidup. Asin bahkan membunuh anggota militer yang mencoba bersembunyi. Markas yang awalnya dipenuhi oleh anggota militer, kini telah berubah menjadi sarang zombie. Ketika ada seorang tentara yang berusaha menyelamatkan diri dengan cara memanjat atap dan memohon pertolongan kepada Asin, namun Asin justru langsung memanah tangannya. Jeritan pria itu kemudian menarik para zombie datang dan menyerangnya. Dan setelah semua orang telah berubah menjadi zombie, Asin kemudian memusnahkan mereka semua dengan cara membakar mereka dengan panah apinya. Keesokan paginya, Asin kembali ke kandang babi untuk membawa satu orang tentara yang ia ikat. Asin berjalan sambil membawa sebuah karung yang berisi tentara tadi menuju desanya. Di sana ia disambut oleh keluarganya yang masih hidup. Tapi ternyata semua itu hanyalah khayalan Asin, karena pada kenyataannya orang-orang itu sudah menjadi zombie. Jadi semua anggota sukunya yang sudah dibantai beberapa tahun yang lalu ternyata tidak ia kuburkan, melainkan ia bangkitkan dengan tanaman kebangkitan. Asin kemudian membuka karung yang berisi tentara yang ia tangkap sebelumnya. Perlahan, ia mendorong orang tersebut untuk menjadi makanan para anggota sukunya yang sudah menjadi zombie. Asin berkata bahwa ia akan segera bergabung dengan mereka setelah ia berhasil membunuh semua orang-orang Joseon dan Pajayawi. Asin kemudian berangkat menuju ibu kota yang merupakan tempat tujuan Mincirok. Di sana ia kemudian menemui seorang tabib dan memberikan tanaman kebangkitan dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah tanaman ajaib yang bisa menghidupkan orang mati. Beberapa saat kemudian terlihat Asin yang menghadang pasukan Aidagan dan langsung melepaskan anak panah ke arahnya.